Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Firmansyah, mahasiswa IPA 2023 dari kelas 1A. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Basic Life Skill atau BLS yang memiliki dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Saiful Anwar, yaitu tugasnya tentang membuat dreambook dan menceritakan di channel YouTube yang saya miliki. Dan ini merupakan dreambook yang saya buat. Saya buat dari aplikasi Sofile dan juga saya printnya untuk sebagai bukti bahwa saya membuatnya. Baik, selamat menonton dan selamat untuk melihat dreambook hasil buatan saya sendiri. Baik, di halaman pertama ada cover berupa judul buku yaitu Dreambook. Nah, nama atau identitas saya yaitu Muhammad Agus Firmansyah dan calon orang sukses. Lanjut, di halaman kedua ada biodata diri saya yaitu nama saya Muhammad Agus Firmansyah yang biasa dikenal oleh orang-orang dengan sebutan Agus atau Iman. Saya lahir di Bandung pada tanggal 11 Agustus 2004. Untuk saat ini saya bertempat tinggal di Jalan Kiara Condong Barat, RT 04 RW 07 Kelurahan Kebun Kedang, yaitu di Kota Bandung. Saya juga memiliki beberapa hobi, di antaranya yaitu bersepeda, lari jarak pendek hingga menengah, juga hiking atau olahraga yang berhubungan dengan alam. Saya juga memiliki makanan favorit yaitu berupa bakso atau makanan-makanan yang tidak berasa atau berbau pedas. Baik, di halaman ketiga ini ada riwayat pendidikan yang pernah saya nyam, yaitu pada tahun 2010 hingga 2011 saya bersekolah di TK Rodotul Atfal Al-Hikmah yang beralamatkan di Jalan Maleer, Kelurahan Maleer, Kota Bandung selama 1 tahun tentunya. Dilanjutkan pada tahun 2011 sampai 2017 saya bersekolah di SD Negeri 063 Kebun Kedang, tepatnya di SD 1A selama 6 tahun, serta setelah lulus saya lanjut di SMP Negeri 20 Bandung yang beralamatkan di Jalan Centeh nomor 5, tepatnya di seberang atau di dekat Stasiun Cikudapati Kota Bandung. Lanjutkan saya ke sekolah menengah kejuruan pada tahun 2020 sampai 2023 di SMK Negeri 7 Bandung, tepatnya di jurusan farmasi klinis yang lebih mengutamakan ke pelayanan pengobatan pasien di apotek, rumah sakit atau klinik-klinik. Hingga setelah saya lulus SMK saya lintas jurusan atau lintas prodi ke Ilmu Pendidikan Agama Islam UPI dari 2023 hingga sekarang, yaitu sebagai mahasiswa baru IPAI 2023 kelas 1A. Baik, di halaman ini ada organisasi yang pernah saya ikuti, baik itu organisasi kepanitiaan maupun organisasi internal, yaitu pertama pada tahun 2018 sampai 2019 saya pernah menjabat sebagai wakil ketua ekstrakurikuler kesenian SMP Negeri 20 Bandung pada tahun 2018 sampai 2019. Dilanjutkan pada tahun 2018 sampai 2020 saya diamanahi sebagai ketua murid kelas selama 2 tahun. Lanjutkan pada saya setelah masuk di SMK Negeri 7 Bandung, saya diamanahi sebagai penanggung jawab mata pelajaran farmasi kelas dari tahun 2020 sampai 2022. Dan juga pada tahun 2022 sampai 2023 saya diamanahi sebagai wakil ketua kelas. Dan juga jabatan saya pertama di organisasi sekolah yaitu pada tahun 2021 hingga 2022 saya diamanahi sebagai wakil ketua umum Ikatan Kimia Remaja Masjid SMK Negeri 7 Bandung atau dikenal oleh kami yaitu IKRIMA. Dilanjutkan pada tahun 2021 hingga 2022 saya pernah menjabat sebagai bendahara umum OSIS SMK Negeri 7 Bandung. Dan juga jabatan saya di kepanitiaan pernah menjabat sebagai ketua tim kelogistikan SMK Negeri 7 Bandung pada tahun 2022 hingga 2023. Dan ini salah satunya yaitu logo Ikatan Remaja Masjid SMK Negeri 7 Bandung. Ini merupakan saya saat berada di OSIS dan ini saat saya berada di Ikatan Remaja Masjid. Dan ini merupakan foto keluarga saya. Saya lahir dari ayah dan ibu yang berbeda daerah. Ibu saya berasal dari Sumedang
sedangkan ayah saya berasal dari kota Bandung. Saya merupakan dua bersaudara. Adik saya terpaut 6 tahun dari saya dan dia sekarang sedang bersekolah di kelas 1 SMP. Baik, selanjutnya ada orang yang saya idolakan, yaitu Bapak Khairul Tanjung, yang merupakan seorang sukses, juga seorang pengusaha yang mempunyai usaha dalam bidang media perdagangan lewat Citycorp yang ia miliki. Untuk sampai ke tahap ini, beliau ini sangat banyak melewati halang rintang yang menerjang dirinya, seperti pernah hanya makan singkong saat ia kecil. Karena perjalanan inilah saya menempatkannya sebagai idola dalam perjalanan saya menggapai karir atau cita-cita saya, terutama di bidang kewirausahaan atau ekonomi. Baik, di halaman ini ada kepribadian saya yang saya lakukan menurut tes kepribadian. Pada tes ini saya menunjukkan bahwa saya memiliki kepribadian melankolis atau sempurna. Sosok melankolis adalah orang yang mendalam dan penuh pemikiran, analitis, serius, dan tekun, cenderung jenius, berbakat dan kreatif, artistik atau musikal, filosofis ataupun puitis, menghargai keindahan, perasa terhadap orang lain, suka berkorban, penuh kesadaran, serta idealis. Kepribadian ini ketika dipekerjakan berorientasi pada jadwal perfeksionis, memiliki standar yang tinggi, sadar perincian, gigih dan cermat, tertib dan terorganisir juga, teratur, rapi, ekonomis, melihat masalah dan mampu menyelesaikannya, suka diagram, grafik, bagan, serta daftar. Selanjutnya, di kepribadian ini saat menjadi orang tua akan menetapkan standar yang tinggi, ingin segalanya dilakukan dengan benar, menjaga rumah selalu rapi, merapikan barang anak-anak, mengorbankan keinginan sendiri untuk yang lain, serta mendorong inteligensi dan bakat. Selanjutnya, jika kepribadian ini menjadi teman, akan hati-hati dalam berteman, puas tinggal di latar belakang, menghindari perhatian, setia dan berbakti, mau mendengarkan keluhan, serta bisa memecahkan masalah orang lain. Baik, selanjutnya ada kepribadian saya menurut golongan darah. Golongan saya yaitu O. O itu disebutkan bahwa orangnya berjiwa besar, super, gak mau ngalah, alergi pada yang detail, dicintai oleh semua orang, love it by all, secara rahasia mempunyai pendapatnya sendiri tentang berbagai hal. Di lain pihak, mereka sangat fleksibel dan mudah menerima hal-hal baru, percaya diri, serta kepemimpinannya alami. Menurut penelitian, golongan darah O ini soal tidak tepat waktu ia nomor 2, soal mentolerir kesalahan orang lain nomor 4, karena easy judging, tapi juga easy pardoning. Soal kepercayaan dia nomor 2, karena untuk menjaga keseimbangan, untuk menjadi teman dia nomor 1, karena orangnya sportif. Namun dia juga bisa tidak disukai karena sulit mengalah. Dia tidak mudah tersasar, jago di bidang olahraga, banyak dijadikan pemimpin karena berjiwa kepemimpinan, dan bisa menyelesaikan masalah. Ia juga suka paling kuat ingatannya. Ia juga panjang umur karena tidak gampang stres, namun ia gampang gendut karena nafsu makan yang besar. Ia juga paling suka digigit nyamuk karena darahnya yang manis. Ia juga paling cepat botak. Ia baru tidur jika benar-benar merasa capek dan membutuhkannya. Yang ingin saya capai yang terbesar yaitu lulus selama 3,5 tahun hingga 4 tahun sebagai lulusan S1 di tahun 2023 hingga 2027. Selanjutnya di 2026 saya ingin merasakan hasil dari usaha saya, yaitu peternakan. Di tahun 2029 saya ingin mempunyai rumah pribadi. Di 2030 saya bisa menikah. Dan selanjutnya 2031 dapat mendaftarkan haji orang tua. 2033 saya bisa menambah ke peternakan sapi, dan 2035 dapat memberikan atau membangun rumah untuk anak-anak saya. Dan di sini ada cara menggapai impian agar saya bisa mencapai cita-cita atau peta impian yang sudah saya sebutkan tadi.
Yang pertama, agar bisa mencapai hal tersebut, tentunya saya akan harus atau benar-benar untuk berusaha sebaik mungkin agar impian tersebut dapat saya capai, dapat saya gapai, walaupun memang nantinya akan banyak halang rintang yang saya alami. Di balik itu semua, kendala atau keputusasaan dan sebagainya, saya percaya bahwa semua itu tidak akan selamanya terjadi, akan ada surutnya dan akan mencapai atau merasakan kebahagiaan yang akan saya dapat. Saya mempunyai foto-foto yang saya sebut dengan history life. Di sini ada foto saya saat masa bakti terakhir OSIS. Di sini foto pertama kali saya dengan teman kuliah. Ini saat foto bersama pengurus inti OSIS. Ini saat saya hiking ke gunung. Dan ini saat pertama saya masuk ke SMK Negeri 7 Bandung. Ini foto pertama saya saat dengan kelas pertama di SMK Negeri 7 Bandung. Ini saat saya menjadi ketua logistik di acara perpisahan sekolah. Dan ini saat saya berfoto bukler bersama teman-teman saya. Di halaman terakhir saya menyimpan quotes of the day atau kata-kata hari ini. Yang pertama, awali hari-harimu dengan segelas kopi, bukan intisari, karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Yang kedua, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Dan ini merupakan moto hidup saya. Dan yang terakhir, jika tak ingin diterkam singa, jangan pernah membangunkan dari tidurnya. Baik, itulah tugas atau yang bisa saya buat tentang tugas Basic Life Skill BLS tentang Dreambook atau mereview Dreambook yang sudah saya buat. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.